selamat datang di Raca Buntung Channel. Channelnya Jogja, bareng Febriasa Dan juga Eki Arum. Di kesempatan kali ini kita mau ngomongin yang mistis-mistis seperti biasa. Wow, mistis-mistis nih. Tapi sebelumnya untuk seluruh pemirsa jangan lupa subscribe ya. Dan tentunya loncengnya jangan lupa Jangan ya. lupa diklik biar ada notifikasi ketika kita ada video baru. Terus juga di like, komen, dan di share cerita ini karena kita bakal cerita yang horornya tuh kebangetan. Benar, kebangetan dan gratis loh. Gratis. Jadi pastinya. kita dukung channel Raca Buntung biar viral ya, karena kontennya keren-keren. Dan Pastinya. ini bisa dinikmati dimanapun berada saat galau ya kan. Saat happy, saat sedih, bisa ditonton di Raca Buntung Channel. Betul. Dan Nah, kali ini Eki, tadi seperti janji kamu ya. yes. Kamu bakalan Emang cerita. udah nyajiin? Lupa. Kamu bakalan cerita nih, Mhm. katanya sesuatu hal yang pernah kamu ketahui Aha, tentang betul. pesugihan ya? Sebenarnya ya ada kaitannya sih. Pokoknya tentang yang horor di warung-warung makan yang horor gitulah. Di Jogja nih? Bukan, di luar, di Jawa Wow. Timur. Boleh dong ceritain ke aku dan seluruh pemirsa ya? Oke, jadi begini ceritanya. Ini aku sambil lihat ya, karena temanku itu yang ngalamin temanku kan. Temanku itu ceritanya emang panjang. Jadi dia itu punya kayak warung makan resto yang itu baru gitu kan. Dia opening sama teman-temannya membuka warung itu. Awalnya rame banget. Nah terus pada hari keempat atau kalau nggak kelima, kayak gitu mulai muncul keanehan yang ada di warung itu. Oke, terus? Kamu tahu nggak keanehannya apa? Apaan tuh? Jadi pertama itu ada orang yang pelanggan gitu kan. Pelanggan dia tuh biasanya kan kalau pelanggan bayarnya itu di kasir. Nah dia tuh bayar di tempat karena komplain Oke. makanannya tuh basi. Komplain karena makanannya basi. Terus? Nah habis itu begitu dia meninggalkan warung itu kan, warung makan itu, seketika itu hampir semua pelanggan itu juga komplain kalau makanannya itu kayak basi, nggak enak gitu. Pada waktu itu juga semua makanan kayak rasanya basi gitu? Begitu Oke. orang itu keluar. Nah, padahal sebelumnya itu udah dipastikan makanannya tuh baik-baik aja gitu loh. Tapi pada saat itu, terus begitu orang itu keluar tadi, di situ langsung makanannya basi semua. Nah itu kan Oke. mulai ada keanehan kan. Oke, satu pertanyaan deh Eki. Tadi Eki bilang makanannya basi. Kita kan nggak boleh sebut nama ya. Cuman makanan apa sih yang semuanya kok tiba-tiba langsung dia keluar basi? Itu tuh kayak sego sambal gitu loh, Feb. Oke. Aku juga kurang tahu karena mungkin menunya kan juga macam-macam kan, ada daging, ada ikan dan sebagainya. Tapi warung makannya ya semacam kayak gitu. Terus? Itu di hari ke-4 sampai 5. Nah terus setelah itu ketika orang itu keluar, ternyata nggak cuma orang-orang yang komplain, bahan makanan yang ada di freezer itu tuh juga mulai membusuk, kayak bau kayak gitu, bau Harusnya menyengat. kan kalau dalam freezer dia bakal terawetkan ya. Betul. Tapi itu benar-benar busuk menyengat gitu juga. Oke. Nah makanya kan ada kejanggalan kan di situ. Yes. Nah akhirnya di hari selanjutnya temanku itu selaku owner dan juga beberapa temannya yang mereka juga owner, mereka beli bahan baku yang baru. Akhirnya beli nih, memutuskan untuk beli. Beli. Oke. Itu jam 11 siang. Oke. Nah begitu dibawa ke warungnya jam 1 siang itu tuh udah busuk semua. Jadi dia beli dalam keadaan fresh, Iya. terus dibawa ke warung makannya dia. Itu terus nggak selang lama kan, itu nggak masuk logika berarti ya, langsung benar-benar busuk gitu. Iya. Wow. Langsung busuk dalam hitungan jam. Padahal kan kalau di logika enggak kan. Benar. Mereka belinya juga bahan-bahan yang bagus. Kayak gitu. Nah terus setiap hari ternyata itu mulai dari pelanggan tuh mulai ada komplain-komplain kayak gitu kan. Berarti itu hari keempat, kelima terus menerus, terus dapat komplain terus karena mungkin sesuatu hal yang tadi Eki cerita ya, busuk lah, bau Iya. lah atau. Terus ada bau-bau menyan kayak gitu juga di sana tuh. Oke, terus? Nah terus sejak saat itu tuh terutama di meja pojokan yang ada di warung itu yang dipakai orang yang pertama kali komplain itu tadi. Di Oke. meja pojokan. Berarti itu orang yang komplain ada di sebelah situ untuk pertama kalinya komplain. Oke. Dan kebanyakan orang-orang yang komplain itu emang yang ada di meja pojokan itu. Nah bahkan ada orang-orang yang indigo biasanya yang mereka peka itu tuh sering melihat
kayak sosok-sosok yang gak jelas gitu loh, Oke. yang ada di Oh my meja God, ya. meja itu juga kayak gitu. Nah terus selanjutnya makanan yang di dapur yang biasanya enak terus dibawa ke meja pelanggan itu tuh busuk. Jadi yang tadinya dirasain dicicipin enak begitu dibawa ke meja pelanggan itu langsung busuk. Itu di meja yang tadi itu atau ke seluruh semua Di meja? hampir semuanya. Berarti itu udah nggak masuk logika kalau Nah. kayak gitu ya. Padahal dimasak fresh ya kan, di serve-nya busuk ya. Udah dicicipin kan awalnya juga enak, tapi begitu sampai di meja terus busuk. Terus juga yang pesan lewat online di awalnya kan juga enak-enak aja, begitu sampai rumah sampai ke pelanggan itu juga basi ya, kayak rasa kecut busuk kayak gitulah. Oke. Itu udah nggak masuk Itu logika udah lagi kan. benar-benar sesuatu hal yang perlu diselidiki ya. Nah terus akhirnya karena memang rasa itu ada kejanggalan, itu para owner tuh mereka rapat akhirnya memutuskan untuk mengadakan zikir bersama waktu itu. Oke, itu udah berjalannya hari ya. Setelah hari kelima ada komplainan itu dan Hari itu selanjutnya pelanggan biasanya- berarti menurun drastis ya toko iya, itu. jelas kayak gitu. Dan Walaupun mungkin hampir sepi ya kali ya. ya paling cuma 1-2 kayak gitulah. Nah terus akhirnya mereka setelah berunding Berdoa bersama, zikir. zikir bersama. Nah di saat zikir itu tadi itu juga ada keanehan-keanehan yang muncul. Di warung tersebut. Iya, di Oke. rumah makan itu. Misalnya kayak wajan yang dilempar, terus gelas yang terbang. Tuh aku jadi merinding nih. Jadi kayak Itu kenyataan. modelnya berarti pas zikir itu kayak ada keanehan-keanehan jalan ya. Yang tadi Eki bilang wajan kelempar, suara-suara mungkin itu curiga ya, mulai curiga. Iya, kayak gitu. Terus juga kayak misalnya temanku itu karena dia memang berani gitu kan. Dia ngecek ke dapur itu, begitu dia ngecek ke dapur langsung ada tutup panci yang kayak lumpiang kelempar kayak gitu. ya. Oke. Nah, terus selanjutnya zikir udah dilakukan biar makin afdol lagi. Mereka mengundang anak-anak yatim kan datang ke situ buat berdoa bersama. Begitu selesai berdoa bersama, begitu bilang amin yang terakhir itu langsung dari stafot listrik rice cookernya itu tuh langsung meledak. Meledak tiba-tiba kayak gitu. Itu juga lagi-lagi kejanggalan yang ada di situ kan. Padahal doa ya, maksudnya baik tapi mungkin disambutnya. Tapi ada efeknya juga, Feb. Jadi setelah 2 hari doa bersama anak yatim itu juga mulai normal. Mulai normal selama 2 hari. Nah hari ketiganya mulai ada keanehan lagi. Nah di hari ketiga itu bau amis terus menyan itu mulai tercium Berarti lagi kan. kita bayangin aja deh nih pemirsa. Jadi ketika kita makan dalam posisi enak, lapar gitu, masih ngecium bau amis, bau menyan, itu kayak nggak nyaman banget. Dan menurut aku juga aneh ya pemirsa, Iya, karena pasti. di resto harusnya kan bersih, wangi gitu ya. Maksudnya nafsu makan tuh datang, tapi ini bau amis. Iya. Aku nggak bisa Nggak bayangin nyaman deh, banget Iya. kan. Nah terus ada juga kejanggalan lagi setelah itu tuh waktu mereka menutup pintu ruko kan udah selesai gitu kan, udah selesai bukanya. Terus ternyata anak-anak di situ itu tuh melihat sosok wanita yang mukanya tuh kayak berantakan itu tuh muncul. Jadi pas lagi mau nutup itu lihat sosok wanita itu, otomatis anak-anak di situ kan pada kaget kan. Nah terus ada yang berani itu datengin lagi, ternyata sosoknya itu udah hilang. Oke, biasanya anak-anak tuh lebih peka ya Ki ya. Jadi kayak sedikit ngeliat gitu, dia bakalan ya gitu. Terus akhirnya? Nah terus akhirnya karena memang banyak kejanggalan yang ada, mereka penasaran ini sebenarnya apa sih. Akhirnya mereka tanya ke guru spiritual kan, atau Pak Kiai kayak gitu. Nah dari perkataan Pak Kiai ternyata sebenarnya itu ada banyak jin yang dikirim di situ. Oh my God. Jadi ada orang yang nggak suka mungkin saingannya kayak gitu ya. Mungkin ya biasa kita kan? bisa bilang pesaing bisnis lah ya. Betul. Kayak gitu itu banyak jin yang dikirimkan di situ. Termasuk jin yang aku merinding, yang ada di dapur. Terus juga jin yang nungguin di parkiran. Karena memang pernah kejadian juga temanku itu sama beberapa owner itu nongkrong di depan warungnya. Tapi ada orang yang dia tuh lewat parkirin motor udah copot helm, tapi ngelihat kok kayak bingung. Terus akhirnya dia pakai helm lagi,
balik lagi kayak seakan di sini tuh kayak nggak ada orang atau tutup kayak gitu loh. Jadi Padahal kayak- jelas-jelas di depan itu ownernya. Jadi kayak kita bilang bahwa kayak dibutakan gitu ya. Jadi kayak Betul. nggak ada warung atau tutup atau Hmm. mungkin gimana. Terus ada juga nggak cuma pelanggan itu, ada juga kayak yang rombongan keluarga udah berhenti, tapi kok setelah beberapa lama akhirnya balik lagi, nggak jadi makan kayak gitu. Nah itu ya ternyata setelah ditanyakan ke Pak Kiai itu tuh ada sosok jin yang ditempatkan di situ buat menutup mata mereka gitu loh. Kalau ya seolah-olah itu tutup lah atau mungkin ada yang kelewatan atau kayak gimana. Nah termasuk ada juga jin yang dikirimkan di dapur itu tuh biar membusukkan makanan-makanan itu tadi. Jahat banget ya. Termasuk juga membuat anak-anak karyawan yang ada di situ tuh berselisih. Jadi mereka tuh ternyata sering banget kayak berantem, terus bertikai pendapat, termasuk para ownernya ketika mereka rapat itu tuh sering kayak bertikai pendapat gitu sampai nggak ada ujungnya mau kemana nih kayak gitu nggak tahu. Dan itu berlangsung selama berapa lama sih kalau boleh tahu? Aku kurang tahu sih kalau itu, tapi kayaknya sampai PPKM ini juga masih. Nanti ceritanya masih lanjut. Aduh. Nah terus sampai orang yang di dapur itu juru masaknya itu 3 orang itu tuh mundur semua. Entah itu karena bertikainya itu tadi atau karena apa, pokoknya 3 orang kayak dibikin nggak nyaman gitu ya di tempat kerja. Benar, 3 orang mundur semua secara bergantian. Itu kan kalau dalam bisnis mereka juga para pelaku bisnis juga mengalami kerugian kan dari situ. Nah terus ada juga ayahnya temanku itu, dia tuh sampai yang di situ zikiran malam-malam sampai pagi hari, dan ternyata memang ngobrol batin gitu loh, ngobrol batin sama makhluk halus yang ada di situ. Memang mereka tuh ditugasi untuk kayak misalnya laporan ketika di situ ramai, laporan ke orang yang ngirim jin itu ke situ kayak gitu. Terus ya itu tadi nutup mata orang, atau kalau enggak mereka yang biasanya jalan terus kelewatan, terus akhirnya nggak jadi mampir padahal tadinya mau mampir kayak gitulah, semacam itu. Dan mungkin pemirsa juga bisa bayangin juga ketika kita masih di era 2021 gini, mungkin ada yang bilang itu hayal tahayul, tapi kan memang benar-benar terjadi dan kenyataan. Itu benar-benar ngurangi omset yang tadinya rame jadi sekarang malah kayak tempat kerja nggak nyaman. Oke. Dan sama Pak Kiainya itu dari guru spiritualnya itu ya cuma disarankan untuk terus dibacain doa, terus juga sabar dan jangan sampai membalas, karena ada kan satu dari owner itu tuh yang karena dia udah gregetan banget pengen balas orang yang ngirimin itu. Mungkin kesabarannya udah habis juga ya. Karena mereka kan juga kayak dikuras banget kan dananya untuk biaya kayak gitu. Nah akhirnya dia udah gregetan pengen balas, tapi teman-teman yang lain jangan tetap mencegah, jangan, karena nanti sama aja nggak baik. Iya benar gitu. sih. Jadi kita juga bisa tarik kesimpulan dari cerita Eki nih pemirsa, bahwa kalau kita dibikin orang atau dijahatin orang, ya sebaliknya kita nggak usah balas aja. Kita sabar, kita berdoa sama yang di atas. Suatu saat mungkin kita dapat ganjaran yang lebih gede lagi, ganti yang lebih gede gitu. Dan ini saran dari temanku juga sih, ketika mau berbisnis itu pasti ada kendalanya, mungkin kendala pesaing. Terus juga daripada biayanya atau uangnya itu digunakan untuk menyaingi lawannya, itu mending digunakan untuk promosi, iklan dan sebagainya dengan cara-cara yang sehat. Jadi mereka bersaing dengan cara yang sehat itu lebih baik daripada melakukan hal-hal yang curang. Aduh, benar banget sih. Jadi ketika kita membangun sebuah usaha juga kita harus pasti ada resiko di balik usaha tersebut. Tapi gunakanlah cara-cara yang sehat, ya kan? Jangan sampai kita malah menganggap pesaing itu yang harus kita hancurkan. Ya udah, kalau udah rezekinya juga nggak bakalan tertukar gitu ya. Sekali. Jadi itu ceritanya, semoga bisa diambil pelajarannya ya. Benar. Oke, itu tadi cerita dari Eki, semoga bisa diambil pelajarannya, diambil hikmahnya ya. Dan di minggu depan kita akan ketemu lagi dengan ceritanya dari Febri. Nah, benar banget. Jadi penasaran kan pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Atau mungkin kalau mau cerita horor juga bisa langsung dikirim ke Instagramnya di Reco Buntung ya. Boleh banget. Nanti bakalan kita juga tayangin atau kita undang bahkan ya. Yang penting kalian juga harus itu tadi, subscribe dan loncengnya jangan lupa. Betul. Kalau gitu, saya Eki Arum pamit. Febri pamit. Pareng.